Saat masuk dan atau keluar dari gerbang tol, kita bisa melakukan kesalahan yang membuat kita bisa terkena sanksi denda sebesar 2 kali lipat tarif yang berlaku di ruas tol tersebut. Apa saja ya penyebab sanksi denda itu? Simak videonya. Hai, selamat datang di channel Reza Boy. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja penyebab dendanya, akan saya informasikan dulu mengenai dua sistem transaksi yang berlaku di jalan tol di Indonesia. Dua sistem transaksi itu adalah sistem terbuka dan sistem tertutup. Dalam video ini, kita hanya akan membahas sistem transaksi tertutup berikut dendanya. Jadi, apa yang dimaksud dengan sistem transaksi tertutup? Sistem pembayaran tertutup adalah sistem pembayaran yang dilakukan pengguna jalan saat pengguna jalan berada di gerbang keluar tol. Sedangkan saat masuk di gerbang awal itu tidak dilakukan pembayaran, hanya dilakukan penempelan kartu saja. Jadi, ruas tol apa yang menggunakan sistem transaksi ini? Yaitu ruas tol yang memiliki banyak akses untuk masuk dan keluar dari jalan tol. Contohnya seperti tol Pekanbaru Dumai yang memiliki 7 akses untuk masuk dan keluar dari jalan tol. Jadi apabila satu ruas tol memiliki lebih dari 2 akses untuk masuk dan keluar, maka dapat dipastikan jalan tol itu menggunakan sistem transaksi tertutup. Jadi pada sistem transaksi tertutup ada denda-denda yang bisa disangsikan kepada pengguna jalan tol yang melakukan kesalahan. Kira-kira apa saja penyebabnya? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005, Pasal 86 Ayat 2, pengguna jalan tol wajib membayar denda sebesar 2 kali lipat tarif terjauh yang berlaku pada ruas tersebut dalam hal A. Pengguna jalan tol tidak dapat menunjukkan bukti tanda masuk saat akan membayar tol. B. Menunjukkan bukti tanda masuk yang rusak saat membayar tol. Atau C. Tidak dapat menunjukkan bukti tanda masuk yang benar atau yang sesuai dengan arah perjalanan pada saat membayar tol. Peraturan ini dibuat pada tahun 2005. Pada saat itu, jalan tol di Indonesia masih menggunakan bukti tanda masuk berupa karcis. Sedangkan sekarang, sudah menggunakan kartu uang elektronik atau e-money. Jadi, sekarang kartu e-money atau kartu uang elektronik itu menjadi bukti tanda masuk kita pada saat akan bertransaksi di sistem transaksi jalan tol. Jadi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 dan ketentuan penggunaan kartu e-money pada saat bertransaksi di jalan tol, inilah beberapa penyebab pengguna jalan bisa dikenai sanksi denda. Berikut contohnya. 1. Pada contoh ini, pengguna jalan masuk dari gerbang tol 1. Lalu di tengah perjalanan ia memutar balik kendaraan dan kembali ke gerbang yang sama dengan maksud ingin keluar dari jalan tol. Hal ini salah dan menyebabkan sistem transaksi mengeluarkan peringatan AGS atau asal gerbang salah. Pengguna jalan tol bisa dikenai sanksi denda 2 kali lipat tarif tol terjauh sesuai golongan kendaraan pada ruas tol tersebut. Bayangkan kalau tarif terjauhnya Rp 520.000. Jika dikali 2 jadi 1.040.000. Wow, itu baru golongan 1. Gimana kalau golongan 5-nya? Tentu akan sangat-sangat merugikan kita pengguna jalan. Tapi begitulah konsekuensi yang kita hadapi bila melakukan kesalahan di jalan tol. Jadi kalau memang mau putar balik dan kembali ke gerbang yang sama, sebaiknya pengguna jalan harus keluar dulu di gerbang tol lainnya, baru bisa kembali ke gerbang yang semula agar bisa terbebas dari sanksi denda. 2. Menggunakan kartu e-money lebih dari satu kendaraan. Misalnya menggunakan kartu e-money untuk 5 kendaraan pada saat bersamaan. Normalnya kartu e-money dan sistem transaksi tol hanya akan menyimpan data satu kendaraan saja. Sedangkan 4 kendaraan lainnya tidak akan terdata, sehingga tidak akan memiliki bukti tanda masuk, yang tentunya bisa dikenai sanksi denda. Jadi menggunakan satu kartu untuk 2 kendaraan atau lebih itu salah. Jangan dilakukan, nanti bisa kena denda. 3.
Tiga, tidak menempel atau tapping kartu pada saat di gerbang awal. Jadi, kalau kita tidak melakukan tap atau menempel kartu pada gerbang awal, data perjalanan kita tidak akan tersimpan di sistem transaksi tol. Nah, untuk itu pada saat di gerbang awal sebaiknya jangan sampai lupa untuk tapping kartu walaupun portal gardu tol terbuka. 4. Kartu e-money rusak atau hilang. Ya, sudah pasti hal ini akan dikenai denda. Jadi jangan sampai hilang ataupun rusak. Oke guys, itu tadi sebab-sebabnya sehingga pengguna jalan tol bisa dikenai denda. Selain denda tadi, sanksi tilang juga bisa dikenakan kepada pengguna jalan yang melanggar rambu-rambu atau pelanggaran lalu lintas lainnya yang berlaku di jalan tol. Oh iya, saya juga melarang kamu meminjamkan kartu tol, baik pada saat masuk ataupun keluar tol. Kenapa? Karena saldonya bisa terpotong, dan kamu bisa dikenai denda, karena data transaksinya sudah digunakan pengendara lain. Jadi jangan pinjamkan kartu kepada orang lain. Oke, kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Reza Boy, karena dengan subscribe kita jadi lebih akrab. Silahkan juga tonton video lainnya dari channel Reza Boy. Semoga bermanfaat. Enjoy!